Shalom sahabat IHK yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita memasuki renungan siang IHK. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di sela-sela kami bekerja dan beraktivitas, kami mau supaya firman ini jadi kekuatan dan terus mengingatkan kepada kami supaya hidup kami tidak kompromi dengan dosa. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan renungan siang berjudul Jika Kita Kompromi Dengan Dosa. Kitab Kejadian 19 ayat yang ke-15 berkata, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Kota Sodom dan Gomora kejahatannya sudah sampai ke hadirat Tuhan, saudara-saudara. Dan kita tahu bahwa Lot itu adalah keponakan Abraham. Semenjak perpisahan antara Abraham dengan Lot, maka gaya hidup Lot itu berubah, sama seperti orang-orang yang tinggal di Sodom dan Gomora. Apalagi ketika Lot itu menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Lot sama sekali tidak mencontoh kehidupan Abraham, yang senantiasa Abraham itu membuat mezbah bagi Tuhan. Dan dalam kehidupan Abraham itu sangat memprioritaskan Tuhan, dan Abraham tidak mau kompromi dengan dosa. Hal ini yang tidak dicontoh oleh Lot, saudara-saudara. Bahkan kita lihat bahwa suatu hari Lot itu pernah tega menyerahkan kedua anak gadisnya kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebagai orang tua mestinya Lot itu melindungi anak-anaknya, bukan malah dia menjerumuskan anak-anaknya. Saudara tahu kenapa ini terjadi? Karena Lot itu adalah orang yang suka kompromi dengan dosa, kompromi dengan keadaan, demi sesuatu yang dikejarnya yaitu materi, demi sesuatu yang dikejarnya yaitu harta kekayaan. Lot rela kompromi dengan dosa dan mau melakukan apa saja demi keuntungan di tengah-tengah dunia ini. Itulah Lot. Saya berdoa supaya Anda tidak seperti itu, supaya Anda tidak kompromi dengan dosa dan tetap memprioritaskan kekudusan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, terlebih di tengah-tengah pekerjaan kita. Kalau kita lihat di sisi lain, Abraham tetap berdoa untuk keselamatan Lot. Sehingga saudara tahu, walaupun Abraham sudah minta kepada Tuhan untuk tidak jadi melenyapkan kota Sodom dan Gomora, tetapi keputusan Tuhan itu tetap membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena kejahatan Sodom dan Gomora itu sudah sampai ke hadirat Tuhan. Walaupun pada akhirnya doa Abraham ini Tuhan tidak mendengarkan, artinya tetap keputusannya itu diputuskan untuk dihancurkan kota itu, saudara-saudara. Dan kita lihat pada akhirnya Lot harus meninggalkan Sodom, dan keputusannya adalah boleh lari tapi tidak boleh menoleh ke belakang. Kota itu dihancurkan, dilenyapkan oleh Tuhan dengan api belerang yang turun dari langit. Tetapi keluarga Lot harus lari meninggalkan kota Sodom itu dan tidak boleh menoleh ke belakang. Saudara tahu, sekali lagi, kebiasaan kompromi dengan dosa mengakibatkan istri Lot tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Istri Lot menoleh ke belakang. Dan pada waktu istri Lot itu menoleh ke belakang, apa yang terjadi? Alkitab mencatat, maka jadilah dia menjadi tiang garam. Hal ini terjadi karena orang yang suka kompromi dengan dosa itu tidak taat, tidak nurut dengan perintah Tuhan. Dan akibatnya ya terjadi seperti ini, saudara. Kebinasaan, menjadi tiang garam. Harta bendanya habis, dimakan api, dilalap si jago merah. Apa yang dia cari, apa yang menjadi tujuan hidupnya lenyap seketika. Karena suka kompromi dengan dosa. Lalu bagaimana? Apa yang kita simpulkan dari pelajaran siang hari ini adalah
Janganlah kita menjadi orang yang suka kompromi dengan dosa sedikit pun. Walaupun kelihatan ada sesuatu yang menguntungkan, ada sesuatu yang menjanjikan. Karena hal itu sebetulnya justru membawa kepada kebinasaan dan kehancuran. Tetapi kalau kita taat kepada Tuhan yang walaupun mungkin ada proses di situ, maka berkat yang kita terima itu akan tetap tinggal selama-lamanya. Dan anugerah Tuhan itu terus membela kita. Seperti Abraham taat kepada Tuhan, maka berkat Tuhan dan janji Tuhan selama-lamanya menjadi milik Abraham. Tetapi Lot yang kompromi dengan dosa, akibatnya adalah kesia-siaan. Mari kita akan merenungkan firman ini, minta kekuatan kepada Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang yang kompromi dengan dosa, tapi kita tetap menjadi orang yang mempertahankan iman dan terus berpengharapan dan terus memiliki kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini jadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, selamat menikmati makan siang, juga melanjutkan aktivitas saudara-saudara setelah beristirahat dan makan siang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.